siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Guru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, saya pintar. Yes, yes, yes. Yes. Oke, terima kasih, hebat semua. Teman-teman, untuk hari ini kita pembelajarannya terkait coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding? Ada yang tahu? Belum ya? Oke, kita akan membahas terkait coding dan berpikir komputasional. Lebih tepatnya berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Belum tahu, nanti kita akan membahasnya. Sebelum kita mulai, hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada Pak Guru. Oke, terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kalian semua sehat. Berarti kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kalian sudah membaca surat pendek belum ya? Yaudah, kita coba untuk memurojaah surat-surat pendek yang sudah pernah kita hafalkan. Silakan surat An-Nas dan Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Bareng-bareng kita membacanya. Dibuka juz amanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Allahumma Muhammadil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma zakkirna minhu ma nasina
Oke, terima kasih. Sekarang coba dibuka buku tulisnya dan dipersiapkan alat tulisnya untuk kita belajar. Oke, teman-teman, hari ini yang sudah tadi Pak Abija sampaikan, kita akan belajar berpikir komputasional. Ya, apa itu berpikir komputasional? Silakan ada untuk membaca pengertian dari berpikir komputasional. Pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis dengan menggunakan konsep-konsep seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, teman-teman, kamu harus pahami ya, benang merahnya adalah memecahkan suatu masalah secara logis dan sistematis menggunakan konsep dekomposisi, ingat, kemudian pengenalan pola, kemudian abstraksi, dan algoritma. Apa dari pengertian masing-masing konsep ini? Selanjutnya, ini adalah tahapan dari berpikir komputasional. Pertama, dekomposisi itu memecahkan suatu masalah, ya, memecahkan masalah besar menjadi bagian yang kecil. Kemudian pengenalan pola, mencari kesamaan dari perbedaan suatu masalah itu atau perbedaan dari data tersebut. Kemudian ada abstraksi. Abstraksi itu mengabaikan detail yang tidak relevan. Kemudian algoritma, menyusun langkah-langkah menyelesaikan yang runtut. Oke, sebelum kita masuk, apa sih pengertian dari berpikir komputasional? Teman-teman perhatikan. Komputer. Dulu komputer itu adalah alat hitung. Ya, ini dasarnya. Kenapa kita harus berpikir komputasional? Dulu namanya alat. Itu adalah alat. Compute itu adalah hitung. Halo. Hai. Masih semangat belajarnya? Masih. Hebat. Nah, sekarang berpikir komputasional artinya nih, komputasional. Nah, compute itu tadi apa? Hitung. Nasional itu atau rasio itu apa? Berpikir. Jadi kalian berpikir untuk apa? Berhitung, memecahkan suatu masalah. Paham ya? Kalian punya masalah-masalah besar di lingkungan, ya. Kalian harus selesaikan masalahnya menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian pengenalan polanya, ya. Kemudian kalian harus abaikan hal-hal yang perlu saja, yang tidak relevan, tidak perlu dipikirkan. Algoritma, kalian harus susun langkah-langkah berpikirnya kalian menjadi suatu masalah, menjadi solusi, maaf, ya. Menyusun langkah-langkah penyelesaian menjadi solusi. Itu adalah algoritma. Paham ya teman-teman? Paham. Jadi berpikir komputasional itu adalah memecahkan suatu masalah yang besar menjadi kecil. Menjadi 4 konsep. Konsep berpikir komputasional apa? 1. Dekomposisi. Kedua, Pengenalan pola. Ketiga, Abstraksi. yang keempat, Algoritma. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya, ini adalah alur dari berpikir komputasional. Ya, ini alurnya. Ada yang tadi, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kesimpulan, silakan
Nada lagi deh, gak apa-apa ketua kelas. Silakan baca Nada yang kencang. Kesimpulan, berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah dengan membagikannya menjadi langkah-langkah yang logis, struktur, dan dapat diotomatisasi. Proses ini meliputi dekomposisi, pemecah masalah menjadi bagian kecil, pengenalan pola, abstraksi, mengambil inti permasalahan, dan penyusunan algoritma, urutan langkah-langkah penyelesaian. Oke teman-teman, kesimpulannya adalah cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang logis, struktur, dan dapat diotomatisasi. Paham ya? Sampai sini sudah paham? Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Pak Abizar akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke teman-teman, Pak Abizar akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi pengertian dari berpikir komputasional. Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama kalian akan menjelaskan pengertian dulu. Tadi Pak Abizar sudah menjelaskan ya, apa itu pengertian dari berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi komponennya. Yang tadi sudah Pak Abizar jelaskan ya. Yang ketiga, kalian akan menerapkan berpikir komputasional atau memecahkan suatu masalah yang sederhana di kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan bermain game. Gamenya adalah memecahkan masalah teka-teki yang ada di laptop Pak Abizar. Nanti per kelompok akan maju ke depan. Ya, per kelompok akan maju ke depan untuk menyelesaikan satu masalah dari game level 1, game level 2, game level 3, 4, dan 5, dan 6. Ya, Pak Abizar sudah bagi kelompoknya. Kelompok 1 nanti maju, kemudian kelompok 2 nanti maju, kelompok 3 nanti maju, 4, 5, dan 6 nanti maju. Masing-masing kelompok maju per kelompoknya dengan ketuanya. Yang pertama ketuanya. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang keempat adalah kalian akan menunjukkan sikap kerjasama kreatif. Ya, nanti kerjasama salah satunya adalah kalian memecahkan suatu masalah itu. Oke, hari ini Pak Abizar akan perlihatkan gamenya, yaitu kalian akan belajar terkait media pembelajaran PLAK atau belajar di komputer. Oke, Pak Abizar akan tunjukkan gamenya. Kelihatan? Pak Abizar hapus dulu. Nah, ini adalah kita belajar terkait game, media pembelajaran algoritma. Ini namanya PLAK, ya. PLAK itu game yang menggunakan internet dan teknologi. Kalau unplug itu yang tidak menggunakan internet dan teknologi. Paham sampai sini? Coba Pak Abizar mau nanya, PLAK itu apa tadi, Nada? Pembelajaran dalam internet. Yang menggunakan internet, pintar, teknologi ya. Kalau unplug, Pembelajaran yang tidak memakai internet atau teknologi. ya pembelajaran yang tidak memakai internet. Nah, ini adalah yang plug. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian akan berpikir logis, mengembangkan kemampuan berpikir sistematis dan logis. Yang kedua, algoritma, memahami konsep urutan langkah untuk menyelesaikan masalah. Karena menyelesaikan masalah dari game ini, ya Rashid, problem solving, melatih kemampuan memecahkan masalah dengan cara yang menyenangkan. Lihat cara bermainnya. Lihat ketua kelompok. Cara bermain. Robot berada di posisi awal. Kemudian tujuan adalah mencapai harta karun. Apa nih? Ini apa namanya? Berlian. Klik perintah arah untuk membuat urutan langkah. Ingat, klik perintah. Kalian membuat perintah pada robot itu untuk membuat urutan langkahnya kemana.
Paham? Kemudian tekan jalankan untuk melihat robot bergerak. Ya. Jika salah, tekan reset dan coba lagi. Hindari rintangan yang berbentuk kotak Oke, kita bermain game. Silakan kelompok 1. Ini gamenya. Ini adalah jalankan, ini resetnya, ini papan atau panel perintahnya. Ya, silakan kelompok 1 maju semua.
Kasih untuk pada pagi hari ini pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial sudah selesai. Lebih seru unplug atau plug? Dua-duanya ya. Nah, ini mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kamu semua ke depannya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Siap. Berdoa mulai. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Doakan kami sukses. Kami sayang Pak Guru. Wabarakatuh. Doakan juga ya untuk Pak Abizar, semoga diberikan kelancaran dan teman-teman juga diberikan kelancaran dalam proses belajarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.